Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami sampaikan hanya kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui khotbah ini tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca dan meresapi ayat firman Tuhan ini, tentu kita bisa merasakan betapa tegasnya perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Yang pertama bisa kita lihat, ada kuasa yang begitu besar yang disampaikan kepada kita manusia untuk memberitakan dan melakukan pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kalau tema khotbah yang diambil dalam khotbah ini disebutkan amanat agung sebagai dasar memberitakan Injil secara holistik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita diberikan mandat atau amanah ataupun wewenang, katakanlah untuk memangku suatu jabatan atau mengambil suatu keputusan, tentu kita harus berhati-hati. Bahkan terkadang timbul rasa keraguan, apalagi dalam melakukan pelayanan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan berarti melakukan segala yang baik yang berkenan di mata Tuhan. Dengan demikian kita akan dibimbing dan dikuatkan karena kita telah mengikuti perintah-Nya. Dengan melakukan firman Tuhan berarti kita juga dapat dikatakan selalu berjalan dalam kebenaran, seperti yang ada dikatakan dalam Alkitab, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya dalam nats ini dikatakan Tuhan Allah akan menyertaimu, Tuhan akan menjagamu dan menuntunmu dalam melakukan pekerjaan pelayanan itu. Tuhan Allah telah berfirman kepada para hamba-Nya juga kepada seluruh umat manusia agar patuh, setia untuk melakukan pekerjaan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Jika kita merenungkan, sesungguhnya Tuhan telah memberi waktu kepada kita manusia. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk melakukan tugas penginjilan itu. Salah satunya adalah
dengan berbuat kebajikan kepada semua orang dan juga kepada alam makhluk. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tidak jemu-jemu berbuat kebaikan selagi kita masih hidup di dunia ini. Mari kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita persiapkan hidup ini menuju kehidupan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Jika kita tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan jika kita belum mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, ya sedapat mungkin jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan kalau boleh kita menghitung dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, coba kita mulai dari kita lahir bayi, lalu kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian kita berkeluarga, selanjutnya masuk ke masa tua, terakhir apa? Perjalanan hidup kita ini, yaitu mati. Oleh sebab itu, selama-lamanya manusia hidup di dunia ini, masih ada lagi kehidupan yang lebih lama, yaitu di surga. Ada amin? Kita yang memilih hidup ini, mau kemana? Kematian selama-lamanya kah? Atau kehidupan yang kekal selama-lamanya di surga? Lalu apa artinya hidup kita ini jika kita tidak pernah melakukan perintah-perintah Tuhan? Dan bahkan timbul pertanyaan, mengapa kita harus berbuat kebajikan? Mengapa kita harus melakukan perintah Tuhan? Kita semua terpanggil karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang telah dikasihi Allah. Oleh sebab itu kita juga harus saling mengasihi kepada semua ciptaannya melalui perbuatan, baik melalui pekerjaan kita. Bahkan dalam situasi saat ini, di saat pandemi virus COVID-19, kita juga diharapkan dan terpanggil untuk melakukan aksi nyata berupa kegiatan sosial untuk dapat membantu sesama manusia. Dalam ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi jelas dikatakan, ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 20 dipertegas, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sungguh indah firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tugas penginjilan adalah sangat berat. Pada zaman dahulu, orang yang melakukan penginjilan banyak mengalami cobaan, penderitaan, siksaan, bahkan penganiayaan sampai kematian yang mengerikan. Semua itu mereka lakukan demi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, amanat agung dari Tuhan Allah kepada kita, iman dan kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, serta janji Allah yang pasti akan digenapi, itulah senjata dan kekuatan kita untuk melakukan pelayanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan juga telah mengatakan dalam firman-Nya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apapun tugas yang diamanahkan kepada kita, jika
Tuhan memberikan amanah sebagai pelayan gereja, hendaklah sungguh-sungguh, tulus dan rendah hati, serta penuh kasih melakukan pelayanan, sehingga boleh menjadi teladan kepada banyak orang. Sebagai pribadi orang Kristen, kita dituntut menjadi garam dan terang yang mampu menjadi berkat kepada semua orang melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, beritakanlah kebenaran firman Tuhan melalui perbuatan kebajikan. Tetap teguh dan setia. Alkitab mengatakan, upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah Engkau. Kami telah mendengar firman-Mu. Kuatkanlah kami dan teguhkan iman kami untuk mendapat dan melakukan kehendak-Mu. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus